Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ke 7. Secara khusus kita belajar saat ini dari ayat 5 berbunyi, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui latar belakang dari kita Amsal ini. Kita Amsal ini ditulis sekitar tahun 700 sebelum Masehi, yaitu pada zaman Hizkia dan Amsal Salomo. Waktu itu dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia. Namun hal ini dijelaskan di pasal 10 nanti. Untuk kumpulan Amsal Salomo lainnya tidak dijelaskan secara jelas siapa yang mengumpulkannya. Sebuah Amsal berarti suatu gambaran berupa nasihat, tetapi juga ganti banyak kata, dan di dalamnya ada penghiburan, di dalamnya ada perbandingan, kemiripan atau kesamaan, yang semuanya merupakan ilustrasi yang menunjukkan realitas dasar kehidupan sebagai peringatan atau pengajaran. Kita Amsal tidak ditulis oleh Salomo secara keseluruhan. Namun dalam hal ini Salomo yang menulis Amsal lebih banyak dibanding dengan yang lain. Selain Salomo, siapa saja yang menulis kitab Amsal itu? Yaitu Asaf, Lemuel, dan Agur. Sasaran kita Amsal ini adalah setiap kitab pasti mempunyai tujuan penulisnya dan kepada siapa ditulis dalam kitab Amsal itu. Sasaran kitab Amsal adalah orang-orang yang tidak berpengalaman dan orang-orang yang berpengalaman. Bagaimana kategori orang-orang yang tidak berpengalaman dan bagaimana kategori orang-orang yang berpengalaman itu? Orang yang berpengalaman, orang yang tidak berpengalaman adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak berpengertian dan suka pada kejahatan dan melakukan kejahatan. Tetapi orang-orang yang berpengalaman adalah kebalikan dari orang yang tidak berpengalaman, yaitu mereka yang memiliki pengertian dan suka kepada kebenaran, berjalan dengan lurus, dan suka pada ajaran-ajaran yang benar. Bukanlah tanpa tujuan jika Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut. Tujuannya supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tuhan menghendaki kita banyak mendengar, terutama mendengar firman-Nya. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru nanti, maksudnya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sedangkan dalam pembacaan kita dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ke 7, secara khusus kita belajar saat ini dari ayat 5 berbunyi, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Saat ini saudara-saudara, saya akan memberikan tema bagi kita semua sesuai dengan perikop perenungan kita dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 5, dan yang kita bahas adalah dari ayat 5. Saya memberikan tema bagi kita semua adalah belajar mendengar. Ayat 5 dari perikop ini membaca yang kita baca tadi. Bagian ini permukaan kita yang berisi maksud serta tujuan penulisan Amsal. Tujuan penulisan adalah salah satu supaya orang hidup dalam kebijaksanaan, disiplin iman dan kebenaran. Intinya yaitu agar kita memiliki hikmat Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Hikmat awal dari kemampuan dalam mendengar. Pada waktu Salomo menjadi raja yang selalu meminta dan doa, apa kata Salomo? Berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham. Kata paham yang dipakai berasal dari akar kata pendengaran, mendengar. Bukan asal mendengar, melainkan mendengar dengan penuh perhatian. Orang yang tidak bersedia mendengar, apalagi tidak mendengar dan mengindahkan Tuhan, adalah orang yang membarat, orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang berpendidikan tinggi, saudara, kaya dan cerdas, tapi belum tentu memiliki hikmat.
Hikmat tidak sama dengan kecerdasan. Hikmat tidak diperoleh dengan kekayaan dan kecerdasan, sebab hikmat didapat dari takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang dipimpin oleh Tuhan. Setiap langkah adalah langkah yang dalam pimpinan Tuhan. Orang yang berhikmat adalah orang yang tahu diri, menyadari keterbatasan, dan karena itu bersedia menerima didikan dari Tuhan. Salomo berkata, mendengarlah dan menjadi berpengertian, meskipun pendidikan tinggi. Teruslah mendengar, sekalipun menjadi pemimpin, belajarlah mendengar apa yang dikatakan orang-orang yang kita pimpin. Tidak ada orang yang tahu segala, karena itu setiap orang harus mesti terus belajar. Belajar untuk memiliki hikmat. Ada kalanya kita menyampaikan pendapat kita, ada kalanya kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain atau yang kita pimpin, dan kita mendengarkan mereka. Sudah saatnya mendengar dan menghargai. Tak ada gunanya bersikap sok tahu atau memasang gengsi yang terlalu tinggi. Tetapi suara Tuhan pun demikian. Terhadap suara Tuhan pun demikian. Janganlah berdoa satu arah, yaitu hanya menuntut dan meminta Tuhan memenuhi dan mengabulkan semua hal yang kita doakan. Tetapi pakailah doa dan waktu bersekutu dengan Tuhan sebagai saat yang indah dengan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, mendengar kata-kata Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Ibrani mengatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Saudara-saudara, mari kita saat ini untuk mendengar sehingga kita bijak. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.